ibadah amaliyah dari kata ain mim lam, amal. Dalam kurung ibadah, ain badal, ibadah. Ramadan, ra mim dad. Ramadan, ramda artinya karat. Kalau kita mengambil besi, terkubur di dalam tanah, kena asam tanah, karat, bekarat besi itu. Maka besi yang bekarat tadi mesti kita lepaskan karatnya. Bagaimana cara melepaskan karatnya? Maka dia dimasukkan ke bara api. Bara api yang panas itu bahasa Arabnya ramba. Setelah dimasukkan ke bara api yang panas, menyala merah, pukulkan karatnya, lepas. Begitulah selama 11 bulan ini. Telinga bekarat, mata bekarat, lidah bekarat, hati bekarat. Yang paling banyak karatnya adalah Ustadz Abdul Somad. Banyak karat-karat. Maka dilepaskan dengan panasnya Ramadan. Ramadan juga berasal dari kata ramba. Makna kedua adalah bertukar musim. Di Mesir kalau sudah musim panas, rihlatasyita, musim dingin, saif, musim panas. Pada saat musim panas itu debu menutupi daun-daun sehingga daun tak nampak hijau. Ketika berganti musim, datanglah hujan menyapu. Begitu hujan turun, maka debu-debu yang menempel di atas daun-daun hilang, nampaklah daun hijau, bunga memerah, bangunan cantik indah. Maka begitu juga selama 11 bulan ini, mata berdebu, telinga berdebu, hati berdebu, kepala berdebu. Datanglah hujan Ramadan ini, maka bersihlah kita. Setiap kata itu kita jelaskan. Ramadan, ibadah diambil dari 3 huruf, ain, ba, dal. Makanya nama yang paling bagus adalah nama yang menunjukkan diri ibadah. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Somad. Nama orang yang beribadah itu abdun. Nama perbuatannya ibadah. Nama yang menerima ibadahnya itu ma'bud. Orangnya abdun, abid. Ibadah, ubudiyah. Asal dari kata ain badal artinya budak. Bukan budak Bengkalis. Budak hamba sahaya. Kalau saya punya budak, budak saya ini bekerja menjadi tukang masak, lalu dia mendapat gaji. Gajinya itu untuk dia atau untuk saya sebagai tuannya? Untuk saya. Gaji dia, duit dia untuk saya, karena saya tuannya. Kalau budak saya itu punya anak, anaknya itu boleh tak saya jual? Boleh. Karena budak saya, anak dia juga budak saya, boleh saya perjualbelikan. Maka ketika Islam datang, manusia tidak lagi menjadi abdun bagi manusia. Islam mengeluarkan min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Maka dikatakan dalam Islam ta'isa abdud dinar, celakalah orang yang menghambakan dirinya kepada dinar, duit emas, dirham, duit perak. Dia tidak lagi menjadi hamba bagi manusia, dia berubah menjadi hamba Allah. Maka disebut dia dengan ibadah. Bahasa kita kalau mau mengatakan diri saya. Ketika kita mengatakan saya, kalau di Riau selalu awak pakai ambo. Ambo kok itu pengakuan bahwa saya adalah hamba. Bahasa Indonesianya saya. Saya itu hanya sudah dibuang. Sama macam bahasa kita dengan Malaysia. Ustadz sahaja. Sebetulnya ustadz saja. Saja asal katanya sahaja. Saya asal katanya sahaya. Jadi ketika kita mengatakan amboko orang Melayu, kita sedang mengatakan diriku ini hamba. Saya, kita sedang mengatakan diri saya sahaya. Begitulah orang kita merendahkan dirinya terhadap lawan bicaranya. Makanya kalau ada orang mengatakan, tak mungkin saya bicara depan Pak Tarmizi Muhammad, aku Pak, Ustaz tak sopan karena mengatakan aku. Maka kalau saya mengatakan diri saya rendah, saya katakan ambo Pak. Kalau kami bahasa Indonesia, saya kok Pak. Maka ini menunjukkan kita pun mengakui itu di dalam tradisi bahasa kita, bahasa Melayu.
bahasa Indonesia. Udah jelas menurut bahasa. Ibadah, Ramadan, hambo, saya, sahaya. Jadi kalau kita menjadi hamba manusia, gaji kita untuk tuan kita, anak kita boleh dijualnya, bahkan nyawa pun boleh diambilnya. Ketika Ibnu Battutah sampai ke Pulau Jawa, waktu itu belum Islam lagi raja-rajanya, maka datanglah raja itu memanggil budaknya. Budak, sini. Dikasihnya pisau. Lalu kemudian budak itu menikamkan tangkai jantungnya, ditusuknya jantungnya, mati dia saat itu juga. Raja itu bertanya kepada Ibnu Battutah, adakah macam ini di kampungmu? Kata Ibnu Battutah, tak ada. Raja ini mau menunjukkan kepada Ibnu Battutah bahwa hambaku, sahayaku memberikan nyawanya untukku. Dan itu terjadi pada makam-makam tua. Makam-makam tua yang terbuat dari batu, setelah digali ternyata di situ ada 7 jenazah. Yang di tengah tulangnya memanjang, ada kiri 3, kanan 3. Apa maksudnya? Waktu dulu orang-orang kaya, penguasa-penguasa mati, yang mati itu 1 orang, tapi ada 6 pemangkunya hidup dikubur memangku. Hartanya bukan punya dia, anaknya bukan punya dia, nyawanya pun bukan punya dia. Kalau begitulah penghambaan kepada manusia, bagaimana penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Islam diajarkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Bukan punya kita, milik Allah yang dipinjamkan kepada kita. Selesai masalah makna judul ibadah Ramadan. Ibadahnya sudah dijelaskan, asal katanya, maknanya, pemakaiannya, penjabarannya. Ramadan pun sudah dijelaskan.